Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka sama video aku, dan semoga video aku bisa menghibur teman-teman semua di rumah. Oke, sharing kegiatan hari ini. Jadi kemarin itu aku baru jualan lagi 1 hari ya mam, tapi ternyata pas pulang jualan aku kena musibah dan hari ini nggak bisa jualan lagi. Jadi pagi-pagi ada nasi di Magicom sedikit, nggak sedikit sih, lumayan banyak ya. Jadi mau aku langsung bikin sarapan aja nih. Biasanya sih untuk sarapan aku nyisain dari jualannya mak aku gitu. Tapi berhubung pagi ini nggak jualan lagi, ada nasi di Magicom, langsung aja aku goreng. Nah mami, ini nasi gorengnya lembek ya, karena emang tujuannya aku kemarin itu nggak bikin nasi goreng, jadi emang buat makan aja nasinya. Ternyata hari ini malah nggak jualan gitu. Dan ini nasi gorengnya tuh lembek tapi enak sih, emang aku suka sama yang lembek-lembek. Nah kali ini bikin nasi gorengnya banyak banget nih mam, karena di sini juga mak aku nggak jualan, jadi aku mau bikinin juga buat mak aku sama abang aku gitu. Jadi ini yang 2 piring buat mak aku, yang 1 piring buat suami aku. Nah nanti untuk anak-anak aku bedain lagi tempatnya. Dan setelah selesai sarapannya anak-anak aku sama suami aku, ini aku mau langsung masak aja ya mam. Ini udah beberapa hari di kulkas. Ini ada baby cumi, terus ada sayur asem gitu. Niatnya sih kemarin ya mau aku masak, tapi ternyata nggak bisa ya, karena emang ada musibah gitu, jadi nggak bisa aku masak. Dan hari ini mau aku langsung masak aja nih teman-teman. Nah di sini kemarin aku beli cumi-cuminya setengah kilo ini harganya 25.000. Itu untuk yang putih-putihnya atau tulangnya mungkin ya. Itu udah aku pisahin, ini mau aku irisin aja. Nah itu kepalanya juga pengennya sih diambilin yang keras-kerasnya, cuma karena berhubung di sini aku buru-buru ya udah deh, aku skip aja, biarin aja untuk kepala cumi-cuminya. Nah mam, untuk cumi-cumi tadi bumbunya udah aku siapin juga. Itu ada cabai hijau, terus kemiri, bawang merah, bawang putih, ada juga lengkuas, salam serai ya. Terus juga aku masak sayur asem. Untuk sayur asem sih bumbunya cuma bawang merah aja, nanti sisa bumbunya pakai bumbu racik mam. Nah ini aku mau siap-siapin untuk bumbunya dulu. Ini bumbu sayur asemnya dulu. Ini pakai bawang merah aja. Nanti pakai asam jawa sedikit ya. Ini bawang merahnya sedikit juga sih, nggak banyak-banyak. Itu aku masak sayur asemnya juga cuma buat 1 panci aja gitu teman-teman. Terus ini juga aku mau langsung siap-siapin juga bumbu buat si cumi-cuminya. Di sini simple ya. Aku masaknya sih mau dicabai hijauin gitu. Buat teman-teman nih yang suka pedes, boleh banget ditambahin cabai rawitnya. Berhubung aku yang kurang suka pedes gitu ya, jadi ya udah pakai cabainya cabai itu aja teman-teman. Nah ini mau langsung aku blend aja. Pertama yang aku blend itu di kemiri, bawang merah, bawang putihnya biar halus banget. Untuk cabenya nanti belakangan. Aku pengen yang untuk cabenya tuh yang nggak terlalu halus banget teman-teman. Aku cuma punya blender ini aja ya. Ini udah beberapa kali aku lakban karena emang ini sering banget aku pakai. Terus apa ya, udah lama juga gitu umurnya. Ini udah ada 2016an, nggak tahu berapa tahun gitu deh. Pokoknya aku pas beli ini pas aku lagi ngidam kakak Alesa gitu deh. Dan kakak Alesa sekarang umurnya udah 8 tahun ya, udah mau ke 9 tahun gitu. Dan umur blender ini juga berarti umurnya segituan deh mam. Oke, ini mau langsung aku blender kayak gini aja. Blender ini bisa buat chopper, bisa buat blender yang halus banget, dan yang sedang-sedang aja gitu. Pokoknya sesuai keinginan kita aja. Cuma kayak gini ya, enaknya blender ini kita bisa blender di mana aja. Tujuannya aku dulu beli blender ini tuh buat nemenin MPASI-nya kakak Alesa gitu. Ternyata ya emang kepake banget sih, karena kalau bikin bubur bayi kan harus halus ya. Jadi aku blender di pancinya langsung juga bisa gitu teman-teman. Oke, langsung aja. Ini bumbunya udah selesai semua. Aku nyalain kompornya dulu, dua-duanya. Di kompor tungku yang satunya udah aku nyalain air, dan ini di tungku yang satunya aku mau masak si cumi-cuminya. Nah ini sebelum aku masak lebih lanjut, cumi-cuminya mau aku goreng dulu sebentar pakai api besar. Tujuannya cumi-cuminya biar enggak alot ya gitu mam. Sebenarnya sih cumi-cumi kecil kayak gini nggak harus digoreng lagi pun ya nggak apa-apa, cuma aku pengen aja nanti pas matang bumbunya itu cumi-cuminya diaduknya cuma sebentar aja. Biasanya sih yang alot itu cumi-cumi yang gede-gede ya mam. Kalau cumi-cumi kayak gini sih nggak alot. Nah ini untuk bumbunya udah aku masukin semuanya. Ini airnya kebanyakan ya. Jadi ya udah biar aku tungguin aja sampai nanti minyaknya naik ke atas.
Nah ini untuk airnya udah surut ya mam, air di bumbu cuminya. Ini tinggal si bumbunya aja, cuma minyaknya belum naik nih mam. Nanti cabenya warna hijau begini akan kalah dengan tinta cuminya teman-teman. Dan di kompor yang satunya juga ini airnya udah mendidih, jadi untuk sayurannya aku masukin aja. Nah untuk sayur asem aku nggak suka yang begitu bala-bala ya, karena apa ya namanya, sayang juga gitu ngubah nggak kemakan, jadinya aku belinya cuma di kacang sama di jagung aja. Biasanya sih ada di kacang tanah gitu, cuma aku lupa. Oke, di bumbu yang satunya nih teman-teman, tadi udah aku masukin saus tiram. Saus tiram itu aku pakai dua, apa ya, pokoknya nggak tahu deh, ini aku pakainya 2 centong kayak gini. Ini biar enak aja. Aku suka banget kalau masak apapun pakai saus tiram, rasanya jadi lebih enak. Persis kayak masakan-masakan yang suka aku makan di tempat makan gitu kalau pakai saus tiram ya teman-teman. Nah ini bisa dilihat sih mam, yang tadinya cabenya warnanya hijau banget berubah jadi warna hitam karena si tinta dari cumi-cuminya, tapi rasanya enak kok. Di sini siapa nih yang nggak suka cumi-cumi? Adakah yang nggak suka cumi-cumi gitu ya? Aku suka banget sama cumi-cumi karena emang rasanya yang kenyal, terus rasa dari gurih dari tintanya enak banget gitu. Apalagi dimasak kayak gini. Mungkin kalau misalnya aku nggak buat anak-anak aku juga, aku bisa masukin sedikit cabe yang apa sih, pedes gitu. Tapi berhubung anak aku, kakak Alesa juga suka, jadi nggak aku tambahin cabe rawitnya teman-teman. Nah untuk cumi-cuminya rasanya udah oke, jadi dirasain ya, takutnya kurang apa gitu. Ini udah oke untuk cumi-cuminya, dan tinggal sayur asemnya aja. Ini warnanya bagus ya, jadi aku tuh kalau masak sayur asem nungguin mendidih dulu baru aku masukin sayurannya. Terus aku tungguin sayurannya biar matang dulu, baru nanti si bumbu raciknya aku masukinnya belakangan gitu teman-teman. Nah ini biasanya sih untuk sayur asam aku tambahin garam dan penyedap rasa sedikit. Aku nggak pernah pakai gula sih, apalagi udah pakai bumbu racik gitu teman-teman. Nah alhamdulillah untuk masakan aku hari ini udah selesai nih. Ini aku masak cumi-cumi sama sayur asem. Nyambung sih kalau menurut aku, enak-enak aja ya. Pokoknya apapun masakan kita disesuaikan aja dengan selera kita masing-masing dan keluarga kita masing-masing ya mam. Belum tentu aku masak ini suka, teman-teman suka. Pokoknya rasa itu selera ya. Alhamdulillah banget sih hari ini aku udah bisa masak. Jadinya tuh kalau misalnya anak sama suami aku udah lapar gitu, ini tinggal makan aja. Biasanya kalau aku lagi males masak, terus beli lauk nasi, ribet banget harus keluar dulu, cari-cari dulu. Tapi ini lauknya udah ada di kulkas, aku tinggal masak aja. Ini dia hari ini masakan aku, cabai hijau cumi, gitu, cumi cabai hijau sama sayur asem. Enak juga ini pakai kerupuk ya teman-teman, rasanya lebih enak. Apalagi dimakannya pas anget-anget nih teman-teman. Alhamdulillah ya udah matang hari ini. Nah oke nih mam, ini aku mau langsung makan aja karena udah lapar juga. Tuh aku sukanya kayak gini sih, jadi si cumi-cuminya tuh nggak dibarengin sama sayur asemnya belakangan aja. Nah ini aku mau lanjut beres-beres dapur dulu. Ini kemarin aku nggak sempat ngapa-ngapain, pokoknya rumah aku berantakan banget. Pokoknya boro-boro kepikiran beres-beres ya. Aku mikirin musibahnya aja udah nggak tahu deh, pikiran aku kemana-mana kemarin. Oh ya gimana nih mam kabarnya hari ini? Semoga mam dan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga teman-teman selalu semangat. Semoga mam dan teman-teman juga selalu sehat ya. Semoga rezekinya dilancarkan juga dan apapun niat baiknya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah mam ini aku mau beres-beresin dapur dulu. Ini aku udah masak, beres-beres dapur dulu, mau nyapu, mau beresin tempat tidur dulu. Jadi pokoknya hari ini kerjaan rumah aku insya Allah mau aku kerjain semua, karena emang banyak banget ya. Satu hari aja ibu-ibu libur nggak beres-beres rumah itu Masya Allah kerjaannya tuh berlipat-lipat ya. Boro-boro gitu kan didiemin itu nggak ada nambah gitu atau kayak gimana, ternyata malah nambah banyak kerjaannya mam. Nah ini kasur bagian belakang aku ini berantakan banget kayak handuk. Terus tas-tas aku yang asal main taruh aja bener-bener deh. Ini mau aku beresin dulu sampai rapih banget. Tapi untuk kasur bagian depan aku lagi dipakai boboknya Dede Alfa. Nah kemarin tuh mam aku dapat musibah setelah pulang jualan ya. Niatnya sih pengen main dulu ke tempat Ade. Ternyata main di sana aku nggak tahu
malah dapat musibah gitu ya. Namanya juga manusia ya mam, gak ada yang tahu kalau hari ini mau dapat musibah, pastinya kita akan hindari. Nah ini mam, kemarin tuh Dede Alpa kecelakaan ya. Aku pulang dari jualan, aku mampir ke tempat adik aku, mau ngajakin Dede Alpa gitu. Aku numpang ngopi di sana, terus beli makanan Dede Alpa juga. Nah setelah itu aku berbayar di warung, ternyata Dede Alpa malah ngikutin dari belakang, itu lagi sama ayahnya. Dan Dede Alpa tuh pengen kerupuk. Nah dia tuh ngambil kerupuk yang di kaleng, sementara aku nutup kerupuk kalengnya, nutup kalengnya. Dede Alpa lari, dan pas lari ternyata ada motor kenceng banget bawa motornya, dan gak ketahan. Dede Alpa tuh ketabrak, ketindihan sampai keseret. Makanya kondisinya Dede Alpa kayak gini. Bener-bener kemarin tuh aku yang panik banget, takutnya Dede Alpa kenapa-kenapa. Pokoknya aku yang udah nggak apa ya namanya, udah pikirannya tuh udah kemana-mana, karena emang aku ngeliat sendiri si motornya baunya kencang banget, terus nabrak anak aku, terus Dede Alpa ketindihan gitu, keseret. Udah pikirannya aku udah kemana-mana ya. Aku di situ posisinya aku angkat Dede Alpa langsung dari motornya gitu, motornya aku angkat, terus aku angkat juga Dede Alpanya. Aku nggak lihat pertama kondisinya Dede Alpa kayak gimana. Ternyata pas aku lihat di mukanya bener-bener yang parah banget di bagian kepalanya, dan aku tuh panik banget. Anak aku langsung dibawa ke puskesmas terdekat gitu. Terus suami aku bilang tolong urusin juga itu yang nabrak dulu. Padahal aku sebenarnya gimana ya, udah panik banget sih ngelihat Dede Alpa aja udah panik, boro-boro mau mikirin yang nabraknya. Tapi ternyata di situ yang nabraknya ibu-ibu, dan nggak ada yang nolongin sama sekali. Banyak orang tapi nggak ada yang nolongin. Akhirnya aku sendiri di situ yang bawa ibu-ibu itu juga ke puskesmas. Nah di situ ibu-ibunya malah ngomel-ngomelin aku, katanya kenapa anaknya nggak dipegangin. Jujur aja ya mam, di sini emang aku waktu itu lagi lengah karena lagi nutup kaleng kerupuk, dan Dede Alpa emang namanya juga anak umur baru 2 tahun, nggak ngerti gitu kan. Dia lari, dan ternyata si ibu itu bawa motornya kenceng banget, bener-bener yang dia nggak ketahan. Dan ibu itu pun kondisinya parah juga sih, kakinya tuh sampai patah gitu. Aku kasihan aja sama dia, nggak ada yang nolongin. Akhirnya aku juga yang berangkat, padahal dalam kondisi panik banget mikirin anak aku gitu. Dan anak aku itu kemarin dibawa sama adik aku sama suami aku duluan ke puskesmas, sedangkan aku bawa ibu-ibu itu ke puskesmas juga. Gak tahu deh kemarin, gak tahu rasanya kayak gimana ya mam. Aku bingung juga kemarin, ada rasa kesalnya juga sama ibu-ibu itu gitu. Terus ada kayak gimana juga, tapi siapa yang mau sih, yang namanya juga musibah ya kan mam. Di sini juga dia nggak mau, mungkin ya aku juga nggak mau, tapi gimana juga adik Alpa itu masih kecil, apalagi si ibu-ibu itu kakinya sampai patah. Dan di sini aku bersyukurnya adik Alpa yang nggak sampai gimana-gimana. Di sini aku masih was-was sih mam. Adik Alpa itu katanya, kata dokter jangan sampai banyak tidur, apalagi muntah-muntah, takutnya di bagian kepalanya kan belum di CT scan, baru di rongsen aja gitu. Jadi kemarin Dede Alpa dari puskesmas, aku langsung bawa ke rumah sakit aja karena di puskesmas di situ nggak ada rongsen. Jadi Dede Alpa langsung aku bawa ke rumah sakit ya, dan ibu-ibu itu pun dari puskesmas langsung dibawa ke rumah sakit karena emang kakinya yang patah, tulangnya yang patah gitu. Nah aku masih bersyukur banget, pokoknya hari ini adik Alpa masih dilindungi, masih bisa sama aku, masih bisa sama kakaknya, sama ayahnya gitu. Alhamdulillah ya, masih alhamdulillah ya Allah. Nah ini alhamdulillah banget mam, Dede Alpa anaknya kuat ya. Kemarin udah langsung aku bawa ke rumah sakit, aku rongsen semua bagian dada, bagian kepalanya. Ternyata alhamdulillah katanya ini cuma luka luar, masih alhamdulillah ya mam. Dede Alpa masih diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masya Allah. Pokoknya kemarin aku tuh yang kepikirannya udah kemana-mana, karena emang Dede Alpa tuh kondisinya benar-benar parah, dan kondisinya tuh lagi ketiban motor gitu. Dan ini aku ngeliat Dede Alpa begini tuh, perasaannya tuh udah syukur alhamdulillah aja gitu mam. Dede Alpa sehat lagi, bisa makan lagi, anaknya kuat gitu. Walaupun bibirnya lagi sakit, tapi untuk nafsu makannya itu alhamdulillah nggak hilang ya. Ini dia sebelum tidur tadi minta dibeliin bakso, katanya pengen bakso sama mie-nya, ada mie-nya, dia pengen makan bakso ada mie-nya. Tapi dia keburu tidur, dan pas bangun tidur mie-nya udah pada melar gitu mam. Dan alhamdulillah ini Dede Alpa habis sampai mau habis gitu, dia tinggal baksonya aja yang nggak dia makan, mie-nya itu udah mau habis semua satu mangkok.
Ini aku ngeliat Dede Alpa terkadang ada apa ya, masih apa ya namanya, kepikiran gitu kan, masih takut, masih kaget gitu. Apalagi posisinya di situ aku lihat banget ya mam, gimana orang itu bawa motornya gitu. Terus gimana Dede Alpa ketabraknya, terus motornya terguling, terus nindihin Dede Alpa, itu tuh yang masih kebayang-bayang banget di otak aku sekarang ya. Sekarang pun aku masih kebayang-bayang banget mam. Tapi ya begitu ya mam, namanya juga musibah. Dia juga mungkin lagi buru-buru, nggak tahu kenapa, katanya sih dia mau ngambil dagangan gitu. Mungkin sama kayak aku ya, diburu-buru sama orang atau diburu-buru kenapa. Tapi mungkin di sini yang namanya musibah, siapa yang tahu, siapa yang mau, ya udahlah ya. Di sini aku juga nggak nuntut apa-apa sih sama dia, karena aku juga kasihan, kakinya juga patah ya. Dia katanya single parent, terus anaknya juga yang ngurusin dia doang sendiri gitu. Jadinya tuh di situ aku yang terenyuh aja. Namanya juga sesama perempuan, sesama ibu-ibu ya, jadi kita kepikiran aja gitu kan. Padahal aku sebel juga sih di situ, kenapa dia harus ngomel-ngomel juga, padahal dia mungkin tahu dan ngerasa ya sebenarnya dia bawa motornya kenceng, cuma dia sempat-sempatnya aja gitu ngomel-ngomel ke aku. Tapi ya udahlah, mungkin juga dia panik juga kan gitu. Nah, terima kasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, doain Dede Alpa, semoga Dede Alpa lekas pulih. Semoga Dede Alpa sehat-sehat terus ya, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Gimana? Bisa nggak? Nyanyinya ditaruh dulu, udah nanti aja. Sembuhin dulu bibirnya baru nyanyi.